Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas A1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu mengenai arsitektur organik. Pertama, perkenalkan, nama saya Niputu Aifrahuni, NIM 20011. Kemudian ada teman saya Dinda Pratnya Paramita, NIM 026. Ada Rizky Pratama Putra, NIM 036. Gosa Prima Yoga, NIM 042. Dan Mahendra Adiwijaya, NIM 053. Yang pertama yaitu ada timeline dari materi arsitektur organik ini, yaitu ada pengertian arsitektur organik, kemudian konsep dasar arsitektur organik, karakteristik arsitektur organik, dan juga karya arsitektur organik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari arsitektur organik. Arsitektur organik di sini sebuah pendekatan yang diaplikasikan pada bangunan dengan konsep yang mengambil dari tema alam. Secara visual, arsitektur organik mempresentasikan bentuk yang tidak konstan, tidak lurus, radikal, dan istimewa. Salah satu arsitek yang memiliki karya-karya arsitektur organik yakni Frank Lloyd Wright. Arsitektur organik menurut Frank Lloyd Wright yaitu arsitektur yang secara visual dan lingkungannya saling harmonis terintegrasi dengan tapak dan merefleksikan kepedulian arsitek terhadap proses dan bentuk alam yang diproduksinya. Pelopor dari arsitektur organik antara lain Frank Lloyd Wright, Anthony Gaudi, Rudolf Steiner, serta mereka yang menggambarkan inspirasi-inspirasi dari arsitektur organik tersebut. Perkembangan dari arsitektur organik di masa modern. Frank Lloyd Wright menganggap bahwa bangunan merupakan bagian dari alam dan bangunan itu seolah-olah muncul dari alam. Frank tidak menyukai bentuk yang simetris, ia lebih menyukai bentuk yang tidak beraturan. Arsitektur organik menurutnya lebih menekankan pada harmonisasi antara alam dengan bangunan, arsitektur yang tumbuh dari luar, serta kedinamisannya dihasilkan oleh ketidakteraturan. Selanjutnya itu konsep dasar dari arsitektur organik. Ada 8 konsep dasar arsitektur organik, yaitu yang pertama, building as nature, yang merupakan di mana bangunan itu bersifat alami, di mana alam menjadi suatu pokok inspirasi dari arsitektur organik itu sendiri. Kemudian ada form follow flow, yaitu arsitektur organik itu harus mengikuti aliran energi alam sekitarnya secara dinamis. Dimaksudkan di mana seperti bangunan yang ada di alam tersebut mengikuti bagaimana bentuk alamnya, kondisi alamnya juga. Selanjutnya ada continuous present, di mana arsitektur organik itu merupakan sebuah desain yang terus berlanjut dan selalu dalam keadaan dinamis. Di mana arsitektur yang dihasilkan itu tetap mengikuti zaman tanpa menghilangkan unsur keasliannya. Selanjutnya itu ada of the people, di mana perancangan bentuk dan struktur bangunannya didesain berdasarkan kebutuhan pemakai bangunannya. Rancangan dari arsitektur organik ini juga sangat mementingkan bagaimana pemakai akan nyaman dengan bangunan yang dihasilkannya nanti. Selanjutnya, yang kelima ada of the hill, di mana suatu bangunan organik itu akan terlihat tumbuh dan unik seperti contohnya itu bangunan falling water karya bangunan falling water, di mana dia terlihat seperti tumbuh di sebuah air terjun. Selanjutnya itu ada of the materials, di mana bentuk organik terpancar dari kualitas bangunan yang dipakai untuk membuat bangunan tersebut. Ada youthful and unexpected, di mana arsitektur organik bisa memiliki karakter yang individu. Kemudian living music, di mana arsitektur organik itu mengandung unsur musik modern atau mengandung keselarasan irama dari segi struktur dan proporsi bangunan yang tidak simetris. Seperti contoh yaitu falling water, di mana ia memiliki keselarasan antara bangunan dan juga lokasi dibangunnya bangunan falling water tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya itu mengenai karakteristik dari arsitektur organik menurut Frank Lloyd Wright. Jadi di sini karakteristik yang pertama yaitu kesederhanaan dan ketenangan. Jadi untuk keterbukaan harus dimasukkan ke dalam struktur menjadi bentuk yang terpadu hingga menjadi jenis dekorasi alami yang tenang. Seperti contohnya yang ini di sebelah ya merupakan gambar dari rancangan rumah karya arsitek Frank Lloyd Wright yakni Falling Water. Ada banyak gaya yang kedua adalah ada banyak gaya rumah. Jadi di prinsip ini memungkinkan ekspresi dari kepribadian masing-masing klien, walaupun rancangan Wright selalu memberikan kontribusi yang signifikan. Di sini saya mengambil sebuah contoh merupakan Sagrada Familia, yang mana merupakan itu hasil karya dari Antoni Gaudi. Jadi Antoni Gaudi itu terinspirasi dari bentuk tulang manusia di mana strukturnya menyerupai bentuk-bentuk yang ada di alam. Next. Yang ketiga, adanya korelasi alam, topografi dengan arsitektur, yang di mana sebuah bangunan yang didirikan harus selaras dengan lingkungan sekitarnya. Sama seperti contoh di samping, yang ini merupakan arsitektur Falling Water yang berada di sebuah air terjun, di mana bentuk dari bangunan tersebut mengikuti dari bentuk air terjunnya. Untuk warna alamnya, biasanya untuk arsitektur organik itu menggunakan warna-warna yang biasanya selaras dengan warna alam. Yang kelima, yakni sifat bahan. Jadi, untuk sifat bahan dari karakteristik arsitektur organik, bahannya itu harus alami, yakni kayu itu harus berbentuk seperti kayu, dan batu bata haruslah berbentuk seperti batu bata. Sementara beton juga harus berbentuk seperti beton sesuai dengan warna, tekstur. Mereka tidak boleh berubah dan alami sesuai jenisnya. Yang keenam, yang ini integritas rohani dalam arsitektur. Frank Lloyd Wright mempercayai bahwa kualitas bangunan harus sejalan dengan kualitas manusia. Artinya, bangunan harus memberikan sukacita dan suasana yang layak bagi penghuni. Hal ini menurutnya lebih penting dari banyak gaya. Selanjutnya, presentasi dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada contoh karya dari arsitektur organik. Yang pertama ada Falling Water. Dibangun pada tahun 1993 di Pennsylvania, Amerika Serikat. Bangunan ini menunjukkan harmoni antara bangunan dengan alam. Bentuknya cenderung tidak terikat oleh ruang dan menghasilkan bentuk yang biasa-biasa saja. Falling Water membuktikan bahwa keterikatan fungsi bangunan tidak menjadikan bentuk bangunan kaku, namun dapat menghasilkan bentuk bangunan yang luas dan ekspresif. Merujuk pada konsep arsitektur organik yang terinspirasi dari alam, bangunan ini didirikan langsung di atas air terjun yang curam. Frank Lloyd Wright menggunakan air terjun yang membuat bangunan tersebut seolah melayang. Bagian bangunan yang terkesan melayang dan menjorok ke air terjun itu merupakan bagian ruangan keluarga pada bangunan. Lanjut. Memasuki pada kawasan Falling Water, kesan sederhana didapati pada pintu masuk utama yang hanya ditandai dengan sebuah tiang batu, yang dilanjutkan dengan bangunan pengelola museum yang didominasi oleh bahan kayu, jalan setapak, dan berujung pada Falling Water yang berdiri pada bantaran sungai berbatu dengan sebuah air terjun kecil di depannya. Konsep bahan pada Falling Water sendiri diambil dari kuari yang berada di sekitar lokasi dengan pemilihan struktur yang didominasi oleh overhang atau cantilever yang terbuat dari beton bertulang. Perabot pada bangunan Falling Water tersebut didominasi oleh bahan kayu yang digunakan untuk perabotan seperti kursi dan meja, dan batuan alami yang digunakan pada interior bangunan seperti lantai dan dinding. Lanjut. Contoh selanjutnya ada Ward Willits House. The Ward Willits Rumah adalah bangunan yang dirancang oleh arsitek Frank Lloyd Wright yang dirancang pada tahun 1901. Bangunan ini dibangun di pinggiran Chicago, Highland Park, Illinois. Rumah ini menyajikan fasad simetris ke jalan.
Salah satu poin yang lebih menarik tentang rumah ini adalah kemampuan Wright untuk menggabungkan arsitektur dengan alam secara mulus. Rencananya adalah salib dengan 4 sayap memanjang keluar dari perapian pusat. Selain jendela kaca patri dan sekat kayu yang membagi ruangan, Wright juga mendesain furniture untuk rumah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu ada Philip Johnson Max Boulding. Frank Lloyd Wright memberikan definisi tentang arsitektur modern merupakan arsitektur organik dengan menggunakan struktur tarik dan kecenderungannya organik kontemporer untuk menggunakan struktur yang sifatnya ringan. Pada bangunan ini terdapat elemen yang terinspirasi dari bunga water, yaitu pada bagian atas kolom dibentuk lingkaran yang lebar sehingga menyatu dari satu kolom ke kolom lain dan terbentuk langit-langit yang dapat dinalogikan sebagai bentuk daun pada bunga water itu. Frank Lloyd mengatakan bahwa bangunan harusnya menjadi bagian dari bukit dan bukan di atasnya. Begitu juga arsitektur organik harus muncul dan tumbuh dari tanah dudukannya ketika perbedaan antara tanah dudukan dan bangunan hilang. Lingkungan luar ruangan dapat dirasakan di dalam rumah. Sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan pembacaan lainnya, mohon dimaafkan. Terima kasih.